Perkenalkan, nama saya Andriano Paulus Ponto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Oke, sekali lagi, selamat pagi semua. Selamat pagi untuk kita semua, dan hari ini kita akan memulaikan pembelajaran sejarah kita hari ini. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Satu orang akan bawa kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, yaitu Kristen Katolik. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan semua kehendak kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu, karena Engkau boleh mengumpulkan kami kembali tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan itu, kiranya Engkau lancarkan segala kegiatan itu agar boleh mendapatkan hasil yang memuaskan. Hanya ini doa kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Maria yang telah membawa kita dalam doa, dan kita akan memulaikan pembelajaran. Tapi sebelum itu, Pak Guru ingin menyapa sekali lagi kalian semua. Karena dari tadi ya, saat Pak Guru masuk, kalian ini kurang bersemangat, ya. Tuh, sekali lagi, Pak Guru akan tanyakan begini, apa kabar kalian semua? Kalian harus jawab dengan jawaban dahsyat, hebat, dan luar biasa. Mengerti? Oke. Apa kabar kalian hari ini? Sekali lagi, apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, hebat, luar biasa. Belum semangat. Dengan semangat yang kalian punya, apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, hebat, luar biasa. Oke, berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, mantap. Jadi Pak Guru harapkan kalian semua ini tetap dahsyat, hebat, dan luar biasa, karena kita akan mulaikan pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulaikan pembelajaran kita, coba lihat ini kelas masih lumayan kotor. Coba Nadifa angkat sampah yang di bawah itu. Coba lihat masing-masing di bawah tempat duduk itu masih ada sampah, silakan diangkat. Nah itu, kursinya dirapikan. Ya, apa-apa. Coba Raffi, silakan berdiri. Tuh, berdiri coba. Meja tidak dimasukkan. Nah, itu dimasukkan ya. Masukkan sekarang. Oke, sudah. Jadi meskipun di dalam kelas, tetap kondisi itu harus rapi ya. Kelas harus bersih, harus teratur dan tertib, agar ketika kalian belajar nanti juga itu suasana kondisi belajar kalian itu bisa baik. Oke, dan sekarang Pak Guru akan mengecek kehadiran untuk kalian semua, ya. Mulai dari Joshua, ya. Raffi, ke meja ya minggu depannya. Ya. Nadifa, Anggun, Gracia, oke. Terry, oke. Hadir semua ya. Oke, mantap. Pertahankan kehadirannya, dan kita akan langsung mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Siapkan alat tulis menulis, siapkan fisik dan mental kalian karena kita akan belajar hari ini. Dan materi kita pada hari ini, kita akan berbicara tentang, sudah jelas yang ada di depan, yaitu apa? Berbicara tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajarannya. Coba Stefania bacakan tujuan pembelajarannya. 1. Memahami jenis-jenis manusia purba di Indonesia dengan benar. 2. Menganalisis jenis-jenis manusia purba di Indonesia dengan benar. 3. Membandingkan aspek fisik dan non-fisik antara manusia purba di Indonesia dengan manusia modern dengan benar. 4. Menyajikan infografis manusia purba di Indonesia dengan benar. Oke, terima kasih untuk Stefania. Tujuan yang keempat, di situ kalian akan menyajikan infografis seputaran manusia purba yang ada di Indonesia. Oke. Gambar apakah ini? Ya?
betul. Tadi ada yang bilang monyet, ada yang bilang manusia purba. Karena memang betul, manusia purba itu mirip monyet atau kera. Tuh, lihat ya, masih hafal kan ciri-cirinya? Nah, kita lihat gambar yang kedua. Bandingkanlah dengan gambar ini. Bagaimana? Gambar siapa ini? Nah, gambar cowok ganteng ya. Itu sebenarnya Pak Guru akan cantumkan wajahnya Pak Guru, tapi karena tidak mempunyai candies, jadi wajah dia saja yang ditaruh ya. Oke. Nah, dari kedua gambar tersebut, apa yang bisa kalian dapat atau perbedaan apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar tersebut? Ada yang bisa? Itu apa? Wajahnya. Siapa lagi? Rambutnya. Apa lagi? Ya. Kulitnya. Apa lagi? Hidungnya. Intinya itu fisiknya. Jadi secara fisik manusia purba dan manusia modern itu sangat berbeda. Nah, sesuai dengan gambar ini, ya, lihat ya. Kita harus mensyukuri kehidupan kita sebagai manusia modern jika dibandingkan dengan kehidupan manusia purba, karena dari segi fisik saja itu kehidupan wajah kita itu sangat berbeda. Itu ada di sini yang mau operasi plastik muka sama dengan manusia purba, ada. Oke. Nah, sebelum lebih jauh lagi, sesuai dengan materi minggu lalu tentang manusia purba yang kita pelajari, ini materi kedua kan? Nah, itu. Nah, Pak Guru ingin bertanya ke kalian, apa yang kalian ketahui seputaran manusia purba berdasarkan materi yang sudah Pak Guru berikan? Apakah di sini ada yang bisa menjawab? Oke, Maria. Ya, terima kasih. Yang saya ketahui tentang manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman belum mengenal tulisan atau zaman praaksara. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk Maria. Dan pertanyaan kedua yang Pak Guru ingin tanyakan ke kalian, bagaimana kehidupan manusia purba pada zaman dulu? Mulai dari Sherin. Masih hidup berburu dan masih tinggal di dalam gua. Manusia purba hidupnya bagaimana? Manusia purba masih hidup berburu dan masih tinggal di dalam gua. Masih tinggal di dalam gua. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk Sherin. Jadi manusia purba itu hidupnya tidak seperti kita. Kalau kita itu hidupnya di dalam rumah, sudah mempunyai atap. Tapi kalau manusia purba dulu hidupnya itu berburu. Ada juga dia lupa tambahkan tadi, berpindah-pindah atau nomaden, hidup di dalam gua. Susah enggak itu? Susah kan? Oke, pertanyaan yang berikutnya Pak Guru ingin sampaikan, jika diperhadapkan dengan sebuah pilihan, apakah kalian mau memilih untuk jadi manusia purba? Anggun. Jawaban saya tidak, karena hidup di zaman purba itu sangat sulit atau susah untuk mencari makan. Oke, terima kasih untuk Anggun. Berikan tepuk tangan untuk Anggun. Jadi intinya seperti yang Pak Guru bilang tadi, kita harus mensyukuri kehidupan kita sebagai manusia modern jika dibandingkan dengan kehidupan manusia purba yang sangat susah atau sangat keras. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Pak Guru ingin menayangkan sebuah video pendek untuk kalian pelajari. Yo guys, kalian percaya nggak dengan keberadaan manusia purba di masa lalu? Kali ini kita bakalan bahas penemuan manusia-manusia purba Indonesia guys. Dengerin gue ya. Pembahasan ini berdasarkan penelitian yang real ya, yang bukti nyatanya bisa kalian temui di Museum Sangiran ataupun di situs purbakala lainnya. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapat direkonstruksikan beberapa jenis manusia purba Indonesia yang pernah hidup di zaman praaksara. Yang pertama ada manusia purba jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berdarah Jerman Belanda Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald antara tahun 1936 hingga 1941. Von Koenigswald menemukan rahang manusia berukuran besar ini di Sangiran, Jawa Tengah. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus.
yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri tubuh besar yang tegap, memiliki rahang yang kuat, memiliki kening yang menonjol, dan tidak memiliki dagu. Dilihat dari ukuran kepalanya, volume otak Meganthropus paleojavanicus diperkirakan memiliki otak yang kecil, tapi memiliki geraham yang lebih besar daripada manusia purba jenis yang lain. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidup Meganthropus diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen awal atau 1,9 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada jenis manusia purba jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus ini merupakan fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia nih guys. Jenis manusia ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berkebangsaan Belanda Eugene Dubois pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Fosil manusia jenis ini juga ditemukan di Cina yang diberi nama Pithecanthropus pekinensis, serta ditemukan juga di daratan Eropa yang dinamakan manusia Piltdown dan manusia Heidelbergensis. Setelah direkonstruksi oleh para peneliti, terbentuklah kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto pada tahun 1936, sehingga disebut juga dengan Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus juga digolongkan ke dalam rumpun Homo erectus. Adapun ciri-ciri umum Pithecanthropus yaitu memiliki tinggi badan sekitar 165 hingga 180 cm, memiliki geraham yang besar, rahang yang kuat, tonjolan kening tebal, dan memiliki tonjolan belakang kepala. Pithecanthropus juga belum memiliki dagu, sementara memiliki hidung yang lebar. Volume otaknya diperkirakan berkisar antara 750 hingga 1300 cc. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Selanjutnya adalah manusia purba jenis Homo. Homo dalam konteks ini artinya manusia ya guys. Kamu kalau capek kamu istirahat aja. Fosil jenis Homo ini pertama diteliti pada tahun 1889 oleh Van Rieschoten di dekat campur darat Tulungagung, Jawa Timur. Penelitian mengenai manusia purba jenis Homo dilanjutkan oleh Eugene Dubois bersama kawan-kawannya. Ciri-ciri jenis manusia ini memiliki alat pengunyah seperti gigi dan otot kunyah yang sudah menyusut, dahi masih menonjol sekalipun tidak semenonjol jenis Pithecanthropus. Isi tengkorak kepalanya diperkirakan 1000 sampai 2000 cc. Hal ini menunjukkan bahwa manusia purba jenis Homo sudah memiliki kecerdasan lebih daripada Pithecanthropus dan Meganthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang guys. Tempat-tempat penyebarannya tidak hanya di Kepulauan Indonesia saja, tetapi juga di Filipina dan Cina Selatan. Manusia purba ini diperkirakan hidup di sekitar 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Adapun fosil manusia dari jenis Homo yang ditemukan di Indonesia antara lain. Yang pertama adalah manusia wajak. Pada tahun 1889, manusia wajak atau Homo wajakensis ditemukan oleh Van Rieschoten di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat dekat Tulungagung, Jawa Timur. Temuan itu berupa tengkorak, termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher. Mukanya datar dan agak lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya agak miring dan di atas matanya ada busur kening, dan mempunyai volume otak 1630 cc. Manusia wajak sudah termasuk Homo sapiens, jadi sangat berbeda ciri-cirinya dengan Pithecanthropus guys. Selanjutnya adalah Homo soloensis. Fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh Terhak Oppenort dan von Koenigswald antara tahun 1931 hingga 1939. Fosil manusia jenis ini ditemukan di daerah Ngandong, Blora, di Sangiran, dan di Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Hasil temuannya berupa 11 fosil tengkorak, tulang rahang, dan gigi. Saat pertama kali ditemukan, fosil manusia purba ini digolongkan sebagai Homo sapiens dan diberi nama Homo soloensis oleh Oppenort. Homo soloensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Selanjutnya ada Homo floresiensis atau biasa disebut dengan manusia liang gua. Liang gua bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin. Karena ditemukan paling akhir. Pengumuman tentang penemuan Homo floresiensis pada tahun 2004 sempat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan guys. Wow. Sisa-sisa manusia ini ditemukan di sebuah gua liang gua oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia.
Manusia liang buah atau Homo floresiensis ditemukan oleh Peter Brown dan Mike Murwood bersama tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003 di sebuah gua kapur di Ruteng Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Usia seri kerangka ini diperkirakan berasal dari 94.000 hingga 13.000 tahun yang lalu. Manusia liang buah memiliki ciri-ciri yang paling mencolok, yaitu postur tubuh yang hanya memiliki tinggi 100 cm saja atau sepinggang manusia dewasa. Makanya banyak yang menyebut manusia liang buah adalah hobbit dari Flores. Ciri lainnya yaitu memiliki tengkorak yang panjang dan rendah berukuran kecil dengan volume otak 380 cc saja. Jadi tadi ada beberapa manusia purba yang disebutkan, ada berapa jenis? Ada 3 jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Jenisnya ya. Nah, yang pertama itu jenis Meganthropus. Yang kedua jenis Pithecanthropus, yang ketiga jenis Homo. Nanti dia akan dijelaskan sebentar. Mulai dengan materi pertama. Tapi sebelum kita mempelajari manusia purba, ada baiknya kita mengenal yang namanya Sangiran. Sangiran telah ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia dan telah menjadi sentral kehidupan manusia purba di Indonesia. Berbagai penelitian telah dilakukan di sini. Jadi apa sih itu Sangiran? Jadi Sangiran itu adalah satu tempat di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, bernama Sangiran. Itu banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba di Sangiran. Jadi Sangiran ini istilahnya sangat besar jasanya bagi penelitian manusia purba yang ada di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Nah, ini museum Sangiran yang ada. Nah, itu. Ada yang pernah pergi di Sangiran di sini? Belum ada kan? Itu Pak Guru juga belum pernah pergi. Nanti kalau sudah banyak uang, nanti orang pergi sama-sama ya. Tuh. Nah, itu di sini museumnya ya. Tuh. Meskipun belum pernah ke sana, tapi anggaplah ini sudah Bapak kenalkan ke kalian itu tentang Sangiran. Nah, ini peninggalan manusia purba untuk sementara ini yang paling banyak ditemukan di Pulau Jawa, yaitu di Sangiran. Tuh. Yang kedua ada Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Adalah sebuah desa di pinggiran Sungai Bengawan Solo. Peninggalan purbakala telah lebih dahulu ditemukan daerah ini jauh sebelum Van Koningswald menemukan Sangiran pada tahun 1934. Jadi di Trinil juga merupakan salah satu tempat ditemukannya manusia purba. Yang berikutnya ada di Ngandong, Jawa Tengah. Tempat ini ditemukannya Homo erectus yang berukuran besar dengan volume otak rata-rata 1100 cc. Tuh. Yang tadi itu Ngandong, dan sekarang orang masuk di manusia purba yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari para ahli, direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Ini yang tadi Meganthropus paleojavanicus merupakan manusia purba tertua di Indonesia. Dikatakan paleojavanicus artinya tua, Meganthropus artinya Mega artinya besar, Anthropus artinya raksasa, Meganthropus artinya manusia besar atau manusia raksasa. Terus Paleojavanicus artinya apa? Paleo artinya tua, Javanicus artinya Jawa. Berarti Meganthropus Paleojavanicus artinya manusia raksasa yang berasal dari Pulau Jawa. Itu ya artinya. Nah, ini ciri-cirinya. Nanti kalian akan pelajari sebentar sesuai dengan materi yang sudah Pak Guru bagikan di bahan ajar yang sudah dibagikan dari minggu lalu. Kalian sudah pelajari ya. Tuh. Nah, lihat tingginya mencapai 2,5 meter karena itu dikatakan manusia raksasa. Ada yang kedua, Pithecanthropus mojokertensis. Manusia purba ini ditemukan oleh Cokrohando atau Andojo yang bekerja di bawah Rob van Koningswald pada tahun 36. Jenis manusia purba ini dianggap mirip kera sehingga disebut Pithek yang artinya kera. Ingat ya, Pithek artinya kera. Pithecanthropus itu diambil dari kata Pithek dan Anthropus. Pithek artinya kera dan Anthropus artinya manusia. Sedangkan Pithecanthropus artinya manusia kera. Itu. Nah, terus ada kata mojokertensis. Mojokertensis itu karena ditemukan di mana?
di Mojokerto. Jadi kalau seandainya ditemukan ada manusia purba bernama Manadoensis, berarti manusia purba itu ditemukan di Manado. Begitu juga kalau ada manusia purba Kalawat-sentris, berarti ditemukan di Kalawat. Nah, itu karena ditemukan di Mojokerto dinamakan Mojokertensis. Nah, ini ciri-cirinya mempunyai kening tebal yang menonjol, tidak memiliki tulang dagu, dan alat pengunyah yang kuat. Yang berikutnya ada Pithecanthropus soloensis, ditemukan oleh Van Koningsvold tahun 31 hingga 33 di Desa Ngandong. Mereka mulai proyek penggalian tanah endapan Bengawan Solo yang di dalamnya terdapat fosil-fosil kehidupan manusia masa lalu. Nah, ini Pak Guru akan ringkas saja karena materi sudah dibagikan, kalian sudah pelajari. Ini hanya akan memperkuat saja. Ada Homo wajakensis, ciri-cirinya mempunyai volume otak sekitaran 1600 cc, tinggi 170 cm, wajah datar dan lebar. Jadi ingat ya, ciri-ciri ini salah satu yang akan kalian buat sebentar di infografis. Tapi nanti akan sebentar Pak Guru akan berikan contoh bagaimana cara pembuatannya. Ada Homo soloensis, ada Homo floresiensis yang mempunyai tinggi rata-rata sekitaran 100 sampai 105 cm. 100 cm bagaimana tingginya? 100 cm begini ya. Berarti itu bagaimana? Kerdil tuh, kecil kan? Nah, itu manusia floresiensis. Nah, sekarang kita masuk di tugas project. Nah, jadi kalian akan buatlah sebuah infografis tentang manusia purba di Indonesia sesuai dengan kelompok masing-masing dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, sudah install ya aplikasi Canva? Sudah ya? Itu Pak Guru sudah instruksikan minggu lalu soal penggunaan aplikasi Canva, dan kalau masih ada yang belum bisa menguasai Canva, nanti sebentar Pak Guru akan bantu. Tuh, tak apa-apa. Yang penting sudah diinstal dulu. Dan kelompok 1 mulai ada 4 kelompok di sini. Ada kelompok 1 sampai 4 mulai dari kelompok pertama, kelompok Meganthropus paleojavanicus. Jadi kelompok 1 akan mempelajari atau membuat infografis seputaran Meganthropus paleojavanicus. Kelompok 2 Pithecanthropus mojokertensis, yang ketiga Erectus, dan yang keempat adalah Homo soloensis. Tuh. Mulai pembagian kelompok. Kelompok 1 ada di sebelah sini. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, 3 dan 4. Oke, mulai sekarang langsung untuk pergi ke kelompok kalian masing-masing. Nah, jadi pembagian kelompoknya sesuai dengan nama-nama yang Pak Guru bilang minggu lalu ya. Silakan kelompok untuk menginstal yang masih belum install Canva, silakan diinstal. Dan iya, satu kelompok satu HP sesuai dengan instruksi yang minggu lalu yang Pak Guru sampaikan. Jadi bagi tugas ya, siapa yang akan buat infografisnya, siapa yang akan buat poin-poin pentingnya. Poin-poin penting kan sudah dibuat dari minggu lalu, tapi kalau kalian ingin menambahkan poin-poin penting, silakan. Oke. Gimana kelompok 3? Aman? Kelompok 4. Ada yang bisa dibantu? Ini mencari penting-penting. Nah, sama yang itulah, bukan? Oh, ya, ingat lagi. Nah, kalian yang lalu kan kelompok kan selesai kan? Nah, jadi selesaikan ini. Belum presentasi. Apa? Tuh. Jangan ngasih hilang tuh kan. Iya. Tunggu. Kelompok 1. Tuh.
Jadi sesuai dengan arahan instruksi yang Pak Guru sampaikan waktu yang lalu, untuk tugas ini kan dari minggu lalu. Tuh. Dan sekarang diberikan kesempatan waktu kurang lebih setengah jam untuk kalian selesaikan tugas proyek masing-masing setiap kelompok. Bisa? Oke. Silakan bekerja. Kelompok 2 aman? Waduh. Ya nak, ini kenapa ini rambut ini? Ini kenapa rambut? Aduh. Ini kan belum libur. Pak Guru akan gunting saja ya. Ya. Tuh. Atau nanti dihitamkan. Besok ya, besok sudah ya. Oke, jangan gitu. Nih, karena ini belum libur, jadi rambut jangan diwarnai seperti itu. Saya masih bingung bagaimana cara memasukkan foto di aplikasikan. Oh, jadi caranya seperti yang Pak Guru instruksikan. Tuh, pertama masuk di unggahan. Kamera, bisa unggahan, bisa kamera. Baru foto, pilih foto, bisa foto lainnya, bisa ini ya, contohnya ini kan. Klik. Nah, contoh yang ini kayak contoh ya, contoh yang, nah, yang sudah ini bisa nih, atau bisa gambar yang lainnya. Nah, ini, sedikit ya, ini seperti ini. Nah, setelah selesai diunggah, tuh tinggal tunggu loading dan jadi. Nanti tinggal diatur akan taruh di bagian yang mana. Bisa mudah kan? Oke. Jadi jangan ada yang bermain sambil mengerjakan. Jangan ada yang makan tulang. Jadi semua bekerja ya. Tuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu untuk bertanya.
Kelompok 1 aman? Oke, lanjutkan. Kelompok 2 aman? Oke, lanjutkan. Kelompok 4 aman? Kelompok 3 Kelompok 4
Waktu habis, silakan masing-masing kelompok untuk mempersiapkan presentasinya. Kita mulai dari kelompok 1 akan memulaikan presentasinya. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Dari kelompok yang lain itu untuk memperhatikan ya. Karena tidak terbaca, karena tulisannya kecil, karena infografis, jadi nanti akan dibacakan di lewat HP. Tuh, oke, silakan kelompok 1 dipersilakan untuk presentasi dari sekarang. Meganthropus adalah kumpulan fosil milik manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Fosil ini pertama kali ditemukan oleh Van Quentuel pada tahun 1936 dan berakhir 1941 di situs Sangiran, yaitu rahang bawah dan rahang atas. Ciri-ciri Meganthropus itu senyawa Suaranya dikuatkan lagi. Piring yang menonjol, tidak mempunyai daun, memiliki geraham yang besar, bentuk wajah yang diduga besar, bawah tegak, bergigi mengalir, memakan tumbuh-tumbuhan, memiliki tubuh yang kuat, kepala bagian belakang sangat tinggi. Ya, pola kehidupan Meganthropus Paleobotanicus masih memadat alias berpindah-pindah tempat serta mencari makan dengan cara berburu dan meramu. Namun, fragmen fosil Meganthropus Paleobotanicus yang ditemukan sangat sedikit. Meganthropus Paleobotanicus mempunyai ciri badan rendah, rahang besar dan kuat. Jenis manusia purba ini diperkirakan diberikan waktu hidup diceritakan kurang dari 2 juta tahun yang lalu. Adapun dari ditemukan pada gigi dari rahang bawah dan rahang atas. Oke, demikian presentasi dari kelompok 1 yang sudah memaparkan tentang Meganthropus Paleobotanicus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan Pak Guru akan memberikan kesempatan bagi kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan, masukan, saran. Dipersilakan. Ada? Kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kelompok 4 ingin memberikan tanggapan tentang kalimat infografis kelompok 1. Tanggapan saya, menurut saya masih ada sedikit kata-kata yang kurang detail dan gambar yang masih kurang. Terima kasih. Jadi kata-katanya. Oke, bagus sekali berikan tepuk tangan untuk Joshua. Jadi tepat seperti apa yang seperti Joshua sampaikan. Jadi infografis dari kelompok 1 sudah bagus. Nah, hanya karena gambarnya kurang atau belum tepat. Nah, jadi ini juga gambarnya masih belum tepat. Ini gambar Meganthropus atau bukan. Dan kata-katanya juga masih belum detail. Artinya masih abstrak. Belum mempertegas maksud dari infografis tersebut. Tapi secara keseluruhan sudah bagus, kembangkan.
kelompok 1 sudah luar biasa untuk mengedit aplikasi menggunakan aplikasi Canva, membuat infografis. Sekali lagi berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, demikian presentasi dari setiap kelompok yang ada, dan kelompok yang lain menyusul untuk presentasi. Nanti masih ada waktu minggu depan, tapi sebelum itu kita akan mereview singkat materi kita pada hari ini. Oke. Apakah ada di sini yang bisa untuk merangkum materi kita pada hari ini? Oke, Maria, silakan. Saya akan menyimpulkan semua materi yang kita pelajari pada siang hari ini tentang manusia purba di Indonesia. Terdapat 7 jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus paleojapanicus digolongkan dalam jenis Meganthropus. Yang kedua ada Pithecanthropus mojocertensis. Yang ketiga ada Pithecanthropus erectus. Yang keempat ada Pithecanthropus soloensis. Ketiga jenis manusia purba ini digolongkan dalam jenis Pithecanthropus. Yang kelima ada Homo soloensis. Yang keenam ada Homo wajakensis. Dan yang ketujuh ada Homo florensis. Ketiga jenis manusia purba ini digolongkan dalam jenis Homo. Terima kasih atas kesimpulan untuk materi pada siang hari ini. Oke, bagus sekali rangkuman dari Maria. Berikan tepuk tangan untuk Maria. Ya. Oke, jadi tepat apa yang sudah disampaikan oleh Maria tadi soal manusia purba yang ada di Indonesia itu terbagi atas 3 jenis secara garis besar. Yang lain perhatikan ya. Tuh. Ada jenis pertama ada Meganthropus, yang kedua ada Pithecanthropus, dan yang ketiga adalah jenis Homo. Itu oke. Dan demikian presentasi kita, kegiatan inti kita saat ini, dan sebelum kita akan akhiri pembelajaran kita, silakan kalian kerjakan Google Form tes yang sudah Pak Guru bagikan ke kalian. Silakan lihat di grup masing-masing untuk kalian kerjakan. Dari sekarang diberikan waktu kesempatan 3 menit dari sekarang untuk mengerjakan tes formatif. Dari sekarang silakan buka link Google Form masing-masing, buka. Wajib. Semua dibuka. Waktu selesai. Oke, jadi demikian pengerjaan tes formatif yang sudah kalian kerjakan. Tapi sebelum itu, sebelum kita juga mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Jadi ingat ya, hari ini kita belajar tentang apa? Materi utamanya tentang manusia purba. Sekali lagi tentang manusia purba. Ada berapa jenis manusia purba yang ada di Indonesia? Ada 3. Yang pertama jenisnya apa? Meganthropus. Yang kedua? Pithecanthropus. Yang ketiga? Homo. Oke, jadi ada 3 jenis ya. Oke, sebutkan ciri-ciri manusia purba Meganthropus. Kelompok 1, Nadifa, ciri-cirinya bagaimana? Tulang pipi tebal, kening yang menonjol, tidak mempunyai dagu, memiliki geraham yang besar, bentuk wajah yang diduga besar. Sudah cukup. Berarti kelompok 1 masih mengingat ciri-ciri dari apa yang mereka pelajari. Dan pertahankan karena di ujian nanti akan ditanyakan itu. Dan untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang corak kehidupan manusia praaksara Indonesia, mulai dari Saman berburu dan mengumpulkan makanan, Saman bercocok tanam, dan Saman perundagian. Jadi diharapkan kehadirannya masing-masing ya. Tuh. Dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan dipersilakan Ketua kelas untuk berdoa. Mari kita berdoa ke Tuhan. Ya Allah Bapa, Yesus Tuhan, terima kasih karena Kau sudah memimpin aktivitas kami di hari ini. Sekarang aktivitas kami sudah selesai Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kiranya Kau memimpin perjalanan kami dari tempat ini sampai ke rumah kami dengan selamat.
Inilah doa dan permohonan kami, dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, pelajaran telah selesai dan Pak Guru ucapkan terima kasih